Pembelajaran 1 kita sudah selesai. Kita masuk pembelajaran 2, tetapi masih tetap tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui seorang tokoh di mana tokoh ini telah mengubah dunia. Tokoh ini bernama Michael Faraday, di mana beliau telah menemukan arus listrik. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari Michael Faraday, yaitu kita dapat hidup lebih nyaman. Mengapa dikatakan lebih nyaman? Karena pekerjaan kita terbantu dengan adanya listrik. Jadi kita tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Kalian perhatikan gambar pada buku Head halaman 10. Ya, di mana di sini ada gambar kamar Edo. Jadi anak yang tampak pada gambar itu diberi nama Edo. Apa saja benda yang ada di dalam kamar Edo yang menggunakan listrik? Kalau kita lihat di sini, di dalam kamar Edo ini banyak sekali alat-alat yang menggunakan listrik. Di mana Edo bisa membaca, pasti ada penerangan. Ya, di sini terdapat yang pertama lampu listrik. Itu berguna untuk penerangan sehingga Edo bisa membaca. Yang kedua, di sudut di sana terdapat kipas angin listrik. Ya, mungkin di dalam kamar ini Edo merasa panas, maka Edo mulailah menghidupkan kipas angin untuk menyegarkan udara yang ada di dalam kamar. Yang ketiga, di atas meja kita lihat ada radio. Ya, mungkin Edo sambil belajar dia memutar radio untuk mendengarkan lagu-lagu. Ya, hanya menikmati irama lagunya. Yang keempat, lampu belajar. Jadi di atas meja yang satu lagi lampu belajar. Pasti fungsinya untuk penerangan saat Edo sedang belajar di meja belajar. Apakah alat-alat ini saja yang menggunakan listrik? Ya, pasti bukan alat ini saja. Pasti banyak lagi alat-alat lain yang juga menggunakan listrik. Lihat di layar, dalam suatu ruangan di mana terdapat bermacam-macam alat-alat yang menggunakan listrik. Kita lihat di sini ada mixer. Ya, fungsi dari mixer untuk pengocok telur saat mau memasak kue. Mixer berarti menggunakan listrik. Yang berikut, magicom untuk menanak nasi ataupun memanaskan nasi juga bisa. Yang ketiga, kulkas. Ya, fungsi kulkas untuk menyimpan sayuran dan buahan ataupun minuman agar tetap segar. Yang berikut, blender. Fungsinya untuk menghaluskan buah, memblender buah ya, sehingga bisa menghasilkan minuman yang segar, yaitu berupa jus. Berikut mesin cuci, pasti untuk mencuci pakaian. Berikutnya yang juga menggunakan listrik, televisi. Kemudian yang lain lagi masih banyak ya yang juga menggunakan listrik. Dan kalau kita lihat, kalau terjadi pemadaman listrik, tiba-tiba lampu padam, pasti ruangannya menjadi gelap. Pasti kalian ketakutan karena gelap. Dan aktivitas atau kegiatan kita pun pasti akan terhenti. Dan apabila kita ingin membuat sesuatu, misalnya ingin minuman segar tadi, ya terpaksa kita harus memeras menggunakan alat peras, misalnya jeruk, kita menggunakan alat peras yang memerlukan tenaga.
Jadi dengan adanya listrik, kita punya hak untuk mendapatkan listrik, ya. Coba perhatikan gambar halaman 12, ya, pada buku HEK. Di sini seorang anak sedang duduk di meja belajar. Apakah anak ini sudah mendapatkan haknya? Apa itu hak? Ya, pasti kalian tahu, hak adalah segala sesuatu yang pantas kita terima. Tetapi hak ini bisa kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Laksanakan dulu kewajiban sehingga kita baru mendapatkan hak. Jadi, apakah anak ini sudah mendapatkan haknya di dalam bidang pendidikan? Ya, tentu saja anak ini sudah mendapatkan haknya karena terbukti dia duduk di bangku sekolah. Berarti mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Yang kedua, kita lihat apakah di dalam gambar ini si anak sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ya, tentu saja jawabnya juga sudah. Karena orang tuanya, papa dan mamanya mendengarkan apa pendapat yang diutarakan oleh si anak tadi. Gambar yang ketiga, kita lihat seorang anak diganggu atau dijahili oleh teman-temannya. Di mana kita lihat si anak diam saja. Apakah ia sudah mendapatkan haknya? Pasti jawabnya belum. Karena hak untuk aman belum dia peroleh dari kawannya yang selalu mengganggunya itu. Yang keempat, kita lihat apakah di dalam gambar ini anak sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang dari orang tua. Ya, kita lihat sini si anak belum mendapatkan haknya, hak kasih sayang dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk saja dengan HP-nya masing-masing. Ya, berarti si anak belum memperoleh kasih sayang, belum mendapat perhatian dari orang tuanya. Ya, jadi tadi kita katakan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau segala sesuatu yang mutlak kita miliki dari sejak lahir, dan penggunaannya pun bergantung pada pribadi masing-masing. Laksanakan dulu kewajiban, baru kita bisa memperoleh hak. Apa-apa saja hak yang bisa kita peroleh di rumah, di sekolah, ataupun di dalam masyarakat. Kita lihat satu persatu dulu hak si anak di dalam rumah. Hak yang bisa kita dapatkan dari rumah. Yang pertama, mendapat perlindungan dari orang tua. Yang kedua, kita berhak untuk diberi nama, untuk identitas kita, mendapatkan nama atau identitas. Yang ketiga, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang keempat, kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kelima, kita berhak untuk mendapatkan makan dan minum dari orang tua. Ya, kira-kira itulah yang menjadi hak kita di rumah. Atau bisa kita tambahkan, kita berhak untuk mendapatkan uang jajan kalau mau ke sekolah. Kita berhak untuk bermain, berhak untuk tidur. Jadi kira-kira itu. Kemudian kita lihat lagi hak kita di sekolah. Yang pertama, kita berhak untuk mendapatkan pelajaran
atau ilmu dari guru. Yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan teman. Yang ketiga, kita berhak untuk bermain bersama teman saat istirahat. Yang keempat, kita berhak untuk dihargai pendapat yang kita utarakan. Berikut, kita berhak untuk membaca buku di perpustakaan. Dan berikutnya, kita berhak untuk mendapatkan kegiatan ekstrakurikuler. Ataupun yang terakhir, kita berhak untuk mendapatkan tempat belajar yang layak. Jadi itulah kira-kira hak kita di sekolah. Kita lihat lagi hak kita di masyarakat. Yang pertama, hak untuk hidup. Jadi kita berhak untuk hidup. Yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan kehidupan dari aparat pemerintah. Jadi kalau ada orang yang mengancam jiwa kita, maka kita berhak untuk melapor kepada polisi ya yang berwajib. Berikut, hak untuk menyampaikan pendapat apabila diadakan musyawarah. Berikut, hak untuk mendapat pelayanan dari suatu negara, dari sebuah negara, umpamanya negara kita. Misalnya kalau kita ingin ke luar negeri, maka kita berhak untuk mendapatkan pelayanan dari kantor imigrasi ya untuk mengurus paspor kita. Berikut, kita berhak untuk mengadakan acara pribadi, misalnya untuk mengadakan acara perkawinan ya, pesta perkawinan. Jadi kita berhak untuk mengadakan. Berikut, kita berhak untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Ya, jadi itulah hak-hak yang kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan dari lingkungan masyarakat. Lalu kita lanjut, hal-hal yang dapat mempengaruhi hak kita di rumah. Yang pertama, sudah menjadi kewajiban dari orang tua untuk memberikan hak kepada anak-anaknya. Yang kedua, ada peraturan yang mungkin diterapkan oleh orang tua di rumah. Yang ketiga, cinta dan kasih sayang orang tua sepanjang masa. Yang berikutnya, keterikatan batin antara orang tua dan anak. Yang berikutnya lagi, menjaga keharmonisan anggota keluarga di rumah. Jadi itulah yang bisa mempengaruhi hak kita ketika berada di rumah. Kemudian hal-hal yang bisa mempengaruhi hak kita ketika berada di sekolah. Yang pertama, berprestasi maka akan menambah hak kita di sekolah. Jadi kalau prestasi kita bagus, maka hak kita akan bertambah. Hal-hal lagi yang mempengaruhi hak kita ketika berada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tingkah laku atau kesopanan. Yang kedua, keaktifan dalam kegiatan yang diadakan di masyarakat. Apakah kita aktif untuk ikut serta di dalam kegiatan yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, kalau kedudukan kita akan semakin tinggi, berarti kita harus semakin bertanggung jawab terhadap apa tugas yang kita emban, tugas yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk menyampaikan pendapat, berhak untuk hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungan.
hak-hak ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal ini sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday kita juga belajar untuk terus bekerja keras, pantang menyerah. Dan nantinya kita bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dengan adanya kerja keras dan semangat yang kuat. Kita kembali lagi melihat gambar pada halaman 14, gambar si Edo tadi. Di sini Edo mungkin sudah lelah membaca. Sekarang Edo mau duduk lagi santai sambil mendengarkan lagu. Maka diputarlah radionya untuk menikmati lagu. Adapun judul lagu yang ingin dinikmati oleh si Edo adalah Mariam Tomong. Saat menyanyikan suatu lagu, kita harus memperhatikan tinggi rendahnya nada. Kalau kita lihat apa itu nada? Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya nada itu kita sebut interval. Interval nada. Jadi interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nada di dalam seni musik itu dapat kita tuliskan dalam bentuk notasi angka. Dalam bentuk angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol-simbol angka. Jadi dalam menyanyikan lagu kita menggunakan angka-angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 titik. Jadi kalau kita baca 1 do, jadi 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan 1 titik do, berarti do tinggi. Kita lihat jarak. Adapun jarak nada angka 1 ke angka 2. Jadi nada do ke re itu jaraknya 1. Angka 2 ke angka 3 berarti re ke mi juga jaraknya 1. Mi ke fa berarti 3 dan ke 4, 3 ke 4 itu jaraknya setengah. Angka 4 ke angka 5 berarti fa ke sol, jaraknya juga 1. Angka 5 ke angka 6 berarti sol ke la, jaraknya juga 1. Angka 6 ke angka 7 berarti la ke si, jaraknya juga 1. Dan angka 7 ke angka 1 titik, jadi kita baca si ke do, jaraknya setengah. Jadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini biasa kita sebut tangga nada mayor. Adapun nada-nada yang berjarak setengah, yaitu nada mi ke nada fa, kemudian nada si ke nada do. Kemudian nada-nada berikut yang berjarak satu nada, yaitu nada do ke re, nada re ke mi, nada fa ke sol, nada sol ke la. Itu contoh nada yang berjarak satu. Lalu nada-nada yang berjarak 1,5. Nada re ke nada fa, nada mi
ke nada sol dan nada la ke nada do. Kemudian nada-nada yang berjarak 2 nada, yaitu nada do ke nada mi, dan kemudian nada fa ke nada la. Itulah nada-nada yang berjarak 2 nada. Kita kembali ke cerita Edo tadi. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang sekali mendengarkan radio sambil beristirahat. Mungkin Edo sudah lelah membaca tadi. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Judul lagu Mariam Tomong dari Sumatera Utara dengan Guru Nahum Situmoran. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pembelajaran 2, tema 3, subtema 1. Tadi kalian telah mendengar lagu Mariam Tomong. Berarti kalian pelajari lagu ini baik-baik, dan nanti teacher mau ambil nilainya. Kalian harus bisa menyanyikan lagu ini, yaitu tanggal 5 Oktober. Latih dengan baik sehingga kalian nyanyikan dengan lancar. Ya, selamat siang.